Halo Sobat Perkantas yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita di Ruang Teduh. Perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 6 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sobat Perkantas yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini terdapat dalam satu perikop, yaitu dalam Matius 6 ayat 25-34 yang oleh LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia diberikan satu tema atau judul tentang hal kekhawatiran. Tetapi kalau kita perhatikan lebih jauh, sebenarnya isu utamanya itu tidak berhenti tentang hal kekhawatiran atau bicara tentang kekhawatiran saja. Saya meyakini bahwa pengajaran Tuhan Yesus dalam bagian ini bukan hanya nasihat untuk kita tidak khawatir, tetapi ada perhatian yang lebih utama yang akan kita lihat juga dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, kita akan melihat tentang mencari dahulu kerajaan Allah. Sobat Perkantas, seperti namanya yaitu kerajaan Allah, itu berarti adalah Allah lah yang menjadi raja, Allah yang bertahta, Allah yang memerintah, dan Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Sehingga ketika berbicara tentang mencari dahulu kerajaan Allah, ini kita berbicara tentang bagaimana kita sebagai murid Kristus itu mempercayakan hidup kita kepada Allah. Allah yang memerintah, Allah yang memegang kendali kehidupan kita, dan Allah yang menjadi pusat fokus hidup kita. Sobat Perkantas yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkadang di dalam kehidupan ini kita ingin sekali mengendalikan banyak hal. Kita takut apa yang kita rancangkan, apa yang kita lakukan itu tidak berjalan dengan baik. Kita berharap studi kita itu selalu lancar, keuangan kita selalu oke, kesehatan kita selalu dalam keadaan yang prima, atau pelayanan kita pun tanpa tantangan, itu harapan kita. Tetapi yang terjadi adalah seringkali sebaliknya. Semuanya bisa berjalan dengan tidak baik, berantakan atau bahkan tidak berhasil. Dan akibatnya apa? Mulailah timbul rasa khawatir di dalam hati kita. Dan bahayanya kalau rasa khawatir itu tidak teratasi, maka pengandalan kita atau pengharapan kita akan Tuhan itu akan menghilang. Rasa percaya kepada Tuhan itu memudar. Karena fokus yang ingin kita capai itu hanyalah pada hal-hal duniawi dan bukan kepada Tuhan. Fokus yang kita cari itu adalah berkat saja dan bukan sang sumber berkat, yaitu Tuhan. Fokus yang kita kejar adalah pada hal-hal yang bersifat duniawi dan bukan pada hal yang bersifat kekal. Pertanyaannya adalah, bagaimana fokus pencarian dan pengejaran Sobat Perkantas selama ini? Di dalam studi, keuangan, pekerjaan, kesehatan, keluarga, bahkan juga pelayanan. Jangan-jangan tentang hal yang kelihatannya rohani itu, kita hanya memusatkan fokus kita pada diri kita, bukan pada Tuhan dan untuk Tuhan. Kita mengejar nama baik, kita mencari ketenaran, kita mencari pujian dari orang lain atas kinerja kita, performa pelayanan kita, dan kita mencari keuntungan dari pelayanan itu agar kita dapat diterima oleh orang lain. Ya, tidak heran jika semuanya itu tidak terjadi sesuai dengan harapan kita menjadi frustasi, kita menjadi khawatir, kita menjadi tidak berdaya. Karena kita mengejar itu semua dengan kekuatan diri kita sendiri dan hanya memfokuskan pada diri kita sendiri. Tetapi sobat, pada firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita bahwa pusat hidup kita itu adalah Allah dan segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk Allah. Karena dengan kita fokus pada Allah, kita percaya bahwa Allah yang pegang kendali atas hidup kita, atas segala sesuatu. Dan Tuhan merancangkan yang indah atas kehidupan kita. Yang kedua, kita akan melihat tentang mencari kebenarannya. Mencari kebenarannya artinya ada satu tuntutan bagi para murid, yaitu setiap kita juga untuk hidup seturut kehendak Allah. Dalam pasal 5 ayat 48, Tuhan Yesus mengatakan, "Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna." Sobat Perkantas yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini para murid diperintahkan Tuhan Yesus untuk mengejar kesempurnaan,
untuk hidup benar di hadapan Allah. Memang tidak ada manusia yang sempurna untuk melakukan kebenaran, untuk benar di hadapan Tuhan. Tetapi kita di sini kita diminta untuk kita berusaha, untuk kita berjuang sempurna untuk hidup benar seturut dengan kehendak Allah. Dan pada bagian yang terakhir, yaitu dalam ayat 33, Tuhan Yesus itu menutup dengan mengatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Frasa semuanya itu, ini berbicara tentang kebutuhan dasar manusia yang pada waktu itu sedang dibicarakan tentang hal kekhawatiran. Dan di sini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar itu adalah bagian tambahan saja, bukanlah hal yang utama. Sebab yang utama, yang kalau itu yang kita kejar, itu yang kita cari, maka yang tambahan itu akan mengikuti. Artinya apa? Ketika kita mengejar kerajaan Allah, kita memfokuskan kepada Allah, kita mencari Tuhan yang utama dalam kehidupan ini, kita belajar bahwa kita tidak perlu khawatir. Karena yang kita kejar adalah Tuhan. Tuhan sang sumber berkat itu, Tuhan yang memelihara kehidupan ini, Tuhan yang memberkati hidup kita, Tuhan yang pegang kendali hidup kita dan akan mencukupkan segala sesuatu dalam kehidupan kita sesuai kehendak Tuhan. Sobat Perkantas yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan padanya artinya ada kepercayaan penuh kepada Tuhan dan keyakinan kepada Tuhan yang pasti memberkati orang yang mengandalkan Dia. Apalagi jika orang tersebut hidup benar di hadapan Allah, hidup berintegritas, hidup bertanggung jawab atas segala hal yang Tuhan percayakan dalam studi, pelayanan, pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan keuangan sekalipun. Dan kita pun dituntut untuk memiliki motivasi hati yang benar dalam melakukan segala sesuatu. Tentu Tuhan akan memberkati orang yang demikian sesuai kehendaknya. Memang tidak selalu mungkin di dalam suatu hal yang materi begitu ya, kebutuhan itu yang Tuhan berikan. Tidak selalu dalam hal-hal yang kita inginkan. Tetapi apa yang Tuhan inginkan bagi kita itu yang terbaik yang Tuhan akan berikan. Sehingga kita mengetahui bahwa kita tidak perlu ada rasa khawatir meskipun di tengah pergumulan dan tantangan yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan menolong kita dan memberikan kebutuhan dasar yang sekali lagi tidak selalu dalam hal materi atau fisik, tetapi juga berbicara tentang kebutuhan dasar yaitu jiwa manusia, yaitu kebutuhan rohani yang yaitu suatu pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Dengan demikian, biarlah Sobat Perkantas terus memfokuskan tujuan hidup Sobat dan apa yang Sobat lakukan sekarang, apa yang Sobat kejar pada dalam kehidupan ini, itu biarlah hanya untuk Kristus dan bagi kemuliaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.